Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol, Mas Rio nih, Pak Pendi, mohon pencerahannya yang singkat gak masalah. Pelepah yang menggantung di kelapa sawit tinggi sebaiknya dipotong atau dibiarkan? Soalnya sering pemanen melukai pelepah songgo dan akhirnya sengkleh menggantung. Sahabat The Brondol semuanya, mungkin kalau kita ngomongin pelepah ini mesti akan banyak sekali yang berkomentar, wah pelepah songgo satu, wah nggak apa-apa. Itu karena bahwa The Brondol selalu menjadi menjadi pembulian banyak pihak berbicara tentang pelepah ini. Namun bahwa The Brondol tetap berada pada sebuah keyakinan, kita ngomongin pelepah adalah jumlah, harus ada standar jumlahnya. Ketika kita ngomongin budidaya kelapa sawit, songgo adalah sesuatu keharusan untuk menjaga jumlah pelepah yang nanti berujung pada jumlah energi yang dihasilkan untuk tanaman kelapa sawit kita itu sendiri. Ketika ngomongin pelepah, maka songgo 2, songgo 3 pada tanaman yang belum menghasil, pada tanaman yang sudah panen tapi di TM1, TM2 atau TM3 sebelum kita egrek tetap harus menjaga songgo. Itu adalah hal wajib bagi seorang The Brondol itu sendiri, karena balik lagi ke energi yang sebanyak apapun atau kita mupuk banyak tapi songgonya satu ataupun songgo angin, ya sama saja sangat tidak efisien karena akan berkaitan dengan pembesaran batang dan sebagainya. Jadi pembahasannya adalah ketika tanaman kelapa sawit, kemudian sawit tinggi, kemudian songgonya nggak ada ataupun songgonya terluka. Kalau kita ngomongin songgo yang terluka, ini buah, kemudian ada pelepah yang menyangganya. Apa sih pengaruhnya ketika pelepah ini itu terluka, dilukai, kemudian sengkleh, sehingga ataupun misalnya malah nggak ada? Pengaruhnya adalah percepatan kematangan dari buah ini sendiri. Ketika buah ini disonggol dan pelepahnya ini adalah sengkleh, maka buah memiliki kecenderungan untuk tidak membesar, namun akan menghentikan pembesarannya dan akan menghentikan pembesarannya dan relatif akan mengoptimalkan pembentukan minyak, sehingga akan cepat berondol. Sehingga hal ini kalau terjadi di perusahaan merupakan bagian dari denda. Sanksi dari seorang pemanen adalah melukai pelepah songgo. Melukai pelepah songgo sama dengan mempercepat kematangan buah tanpa membesarkan buah itu sendiri, sehingga namanya BJR jika jumlahnya cukup banyak atau bahkan hampir semua dilakukan, ya berat janjang rata-ratanya tidak akan naik-naik. Mesti akan dibandingkan. Pak Pendi di Malaysia itu nggak ada songgonya, songgo 1 dan sebagainya. Sahabat The Brondol yang berbahagia, yang saya hormati dengan sepenuh hati, bahwa ketika kita ngomongin Malaysia itu bukan bandingan secara umum rata-rata petani kita itu bukan. Petani kita itu berada pada kisaran 3,5 sampai 5 kg atau 6 kg NPK per pokok per tahunnya. Mereka pada kisaran 10 sampai 12, bahkan ada yang 15 kilo. Kalau kita mengacu kepada mereka, Anda bahwa jumlah pupuk yang diberikan, ketika pelepah itu jumlahnya minim, walaupun pupuknya banyak, batang tetap akan mengecil. Sehingga sahabat The Brondol yang berbahagia, menjawab pertanyaan ini adalah ketika kita ngomongin kelapa sawit, maka kita harus ngomongin songgo. Songgo yang seperti apa? Songgo yang sempurna, tidak terluka, kemudian songgonya jumlahnya pasti, untuk menjaga energi yang dihasilkan melalui fotosintesis dari daun yang ada di pelepah itu sendiri. Ketika jumlahnya tidak sesuai, apalagi pupuknya dikit, energinya kurang, ya sama aja, sama dengan bohong. Sekali lagi, mungkin itu jawaban yang saya berikan, karena ngomongin pelepah mungkin banyak versi ya itu, karena bahwa tidak hanya di Malaysia, sebenarnya beberapa perusahaan swasta yang ada di Indonesia itu juga menggunakan songgo 1, tapi mereka menerapkan pupuk yang diberikan pasti di atas 8 sampai 10 kilo, pasti itu. Tapi kalau dia menerapkan songgo 1, pupuknya 4 kilo, wassalamualaikum. Tetap wassalamualaikum. Karena bahwa The Brondol mencoba memberikan sebuah saran kepada seluruh petani, baik menengah ke bawah, menengah ke atas.
pertanyaan selanjutnya, apakah Songgo 2 ketika pupuknya 10 kilo hasilnya kurang bagus, tambah bagus, tambah bagus? Itu maka jumlah energi, kembali lagi ke jumlah energi. Itu karena bahwa kalau kita melihat di lapangan, semakin gunduli, semakin rusak tanaman kelapa sawit, BJR semakin amburadul. Pasti akan semakin amburadul. Buahnya juga semakin amburadul. Sehingga jaga selalu Songgonya, karena itu adalah bagian pembentukan, bagian dari fotosintesis yang nanti terakumulasi berapa jumlah pelepah yang ada daunnya ini yang berfotosintesis akan menghasilkan energi. Semakin banyak energi maka batang akan terjaga, karena bawalah energi buat apa tuh? Energi untuk menarik unsur hara dan air. Ketika unsur hara dan air itu dalam jumlah banyak tetap kita bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit, maka batangnya akan aman-aman saja. Karena isinya jaringan pembuluh semuanya yang saya kira akan aman-aman saja. Sehingga sahabat tebelor semuanya, tolong jaga Songgonya. Daripada dan satu lagi, ini mungkin sekedar masukan karena sudah ada beberapa orang, Pak Pendi, pekerja saya pengennya Songgo 1. Ya saya bilang, kalau bapak sahabat tebelor semuanya yang punya ladang, bapak yang menentukan. Bapak yang menentukan itu. Mosok kita di bawah, misalnya kita jadi pimpinan diatur bawahan kan nggak mungkin. Dan makanya harus pahami bahwa Songgo adalah sesuatu yang harus tanpa terluka, tanpa apalagi Songgo angin, jangan sampai terjadi di tanaman kelapa sawit kita demi sebuah kata, yaitu adalah produktivitas. Semoga bermanfaat bagi sahabat tebelor semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.